Lanjut kita untuk tes scan motor. Kabel utama dipasangkan dahulu. Maaf Pak, ini saya video sendiri soalnya. Jadi agak ngalor ngidul ini kameranya. Bentar. Ini nanti kita scan Yamaha NMAX lama 2016, kita pakai yang konektor ini ada tulisan Yamaha. Kita sambungkan. Kita cari konektornya. Konektornya dilepas dulu. Kabel sudah dipasangkan, ini dua-duanya dipasang ya, cowok cewek, monitor akan nyala sendiri. Nanti untuk diagnosanya langsung ke diagnosa ini. Nanti kalau mau tes aki pakai kabel pengetesan baterai, pakainya yang ini. Nah, kita coba untuk scan diagnosa. Blur. Nah, ini kita cari Yamaha. Apa ngeblur ini Pak? Kita cari Yamaha paling belakang. Nah, ini Yamaha. Nih, kita klik OK. Nah, ini langsung automatic shut aja. Nah, kalau nanti mau scan ABS-nya Yamaha, nanti pakainya soket 4 ini. Soket 4 ini kalau untuk ABS. Nah, ini soket 4 ini yang ABS. Nanti dicolokkan ke sana kalau yang ada ABS-nya. Kalau motor saya nggak ada ABS-nya. Kalau untuk engine nanti pakainya yang 2 ini, Pak. Nah, ini kita scan engine. Lalu klik OK. Ikuti langkah berikut, pastikan kunci kontak off. Nah, ini kunci kontak off dulu Pak, lalu klik OK. Nah, lalu nyalakan kunci kontak, tapi jangan nyalakan mesinnya. Nah, kita on kan, lalu dia akan keluar menu seperti ini. Nah, ini untuk mode standar, ini mode penyetelan, mode diagnosa, kode kerusakan, dan menghapus kerusakan. Ini untuk mode standar, ini nanti dia akan memunculkan data-data motor ketika motor bisa dihidupkan. Kalau mode diagnosa, dia untuk analisa sensor, tapi kondisi motor nggak bisa dihidupkan. Jadi walaupun sampai starter nanti mesin juga nggak mau hidup.
Tapi kalau untuk mode standar dia bisa pantau RPM saat pengapian dan lain-lain. Lalu penyetelan CO, itu penyetelan CO itu untuk style CO, style boros iritnya BBM. Lalu membaca kode kerusakan itu untuk membaca lampu mil ketika dia nyala. Lampu mil ini dia kalau nyala, dia akan terbaca di sini, Pak. Di membaca kode kerusakan. Nah, ini untuk menghapus kode kerusakan, ini untuk reset. Untuk menghapus kode kerusakan. Lalu kita coba untuk mode standar seperti apa. Ikuti perintah seperti tadi. Klik OK. Nah, ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak. Setelah dimatikan langsung klik OK. Lalu nyalakan kunci kontak, tapi jangan nyalakan mesin. Seperti itu. Nah, nanti dia muncul seperti ini, Pak. Nah, kita bisa nyalakan mesin kalau untuk mode standar seperti ini. Nah, seperti ini, Pak. Nah, RPM dia kedetek. Temperatur mesin segini. Diagnosa kendaraan, diagnosa kerusakan tidak ada. Sensor-sensor sesuai yang ada di motor ya, Pak ya. Nanti kalau motornya itu lebih lebih modern atau lebih banyak fiturnya, nanti data streamnya ini lebih banyak lagi, Pak, menunya, Pak. Kalau ini kan hanya segini aja. Nah, ini semprotan BBM-nya. Ketika mesin dingin dia agak boros di 2,2 kadang 2,5. Waktu pengapian, kontrol putaran langsam, dia pembukaan ISC-nya 26%. Nah, ini keseimbangan campuran O2 dia segini, dia normal, Pak. Untuk lihat grafik dia juga bisa, contoh seperti ini. Kita pantau ini kalau angka-angka kan dia pergerakannya sangat cepat sekali. Kita telat. Itu kalau kita mau pantau angkanya di mana kan kita telat, kita bisa pakai mode grafik, Pak. Kita bisa pakai mode grafik. Nah, seperti ini, Pak, grafiknya, Pak. Jadi kita nggak ketelatan. Jadi dia fluktuasi datanya seperti apa kita bisa pantau lewat gambar grafiknya seperti itu, Pak. Kita lanjut untuk menu berikutnya. Untuk data mode standar seperti ini semua nanti, Pak. Nah, seperti ini. Lalu kita coba ke mode diagnosa analisa. Nah, matikan kucing kotak. Lalu klik OK. Nyalakan kunci kontak. Nah, seperti ini, Pak. Nah, ini dia muncul analisa data. Dia sensor gas, dia pembukaannya kalau full close dia berapa derajat terbaca di ECU. Nah, dia kan masih 16 derajat. Jadi dia ada toleransinya sekitar walaupun skep dia nutup tapi sensornya dia membuka 16 derajat. Kalau 0 dia pasti terdeteksi kerusakan TPS. Dia ada toleransinya, Pak. Nah, kita analisa seperti ini. Ini dia nggak bisa hidup ini, Pak. Nah, nggak bisa hidup. Dia cuma analisa ketika mesin mati. Nah, lalu menu berikutnya tekanan udara masuk. Nah, ketika dia mesin mati, dia harus 99,3. Nah, kalau dia di bawahnya itu kemungkinan sensor itu rusak, Pak. Nah, ini temperatur udara masuk. Nah, ini tegangan lagi. Nah, ini switch standar samping. Nah, ketika saya standarkan, dia switch standar samping dia on. Jadi dia memantau arus listrik dari ECU ke
aktuator atau switch standar samping itu dia normal, nggak ada masalah. Sama seperti itu, ini mengetes pengapian, jalur pengapian. Ketika kita on seperti ini, ketika kabel coil kita lepas itu nanti pasti dia akan memercikan api. Nah, seperti ini. Nah, ini ada masalah. Bentar. Kita ulangin lagi. Matikan kunci kontak. Nyalakan. Nah, kita ulangin lagi. Tadi ada gangguan strom. Tadi sampai standar stamping. Nah, ini coil pengapian, ini injektor sama seperti coil tadi. Ini VVA, kita ngaktifkan valve variabelnya dari scanner. Dia ini untuk mengecek jalur antara jalur dari ECU sampai ke VVA itu terkoneksi dengan bagus, sehingga VVA bisa kita perintah dari scanner, Pak. Ini relay lampu utama, sama seperti yang lain. Nah, ini lampu dia nyala. Berarti dia lampu dia ada jalur ke ECU, Pak. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Matikan kunci kontak lagi. Oke. Nyalakan. Nah, ini kontrol putaran langsam. Ini untuk ngetes ISC. Ini EEPROM, ini abaikan aja. Nah, ini sejarah contoh sama seperti yang membaca kode kerusakan tadi. Kalau membaca kode kerusakan tadi kan dia lebih simpel. Kalau mau masuk ke mode diagnosa dia harus melewati banyak-banyak menu seperti tadi. Kalau masuk ke menu membaca kode kerusakan dia langsung, Mbak. Ini sama untuk menghapus sejarah kerusakan tadi. Ini menghapus nilai koreksi ISC. Jadi contoh kalau Yamaha itu stasionernya dia tidak bisa langsam, ya kita hapus nilai koreksi ISC-nya ini. Nilai normalnya ketika kita hapus dia nanti akan 0. Tapi ketika dia akan ngalibrasi sendiri, dia akan ke nilai standar 1. Gitu, Pak. Nanti kalau dia ada di nilai di angka 2 seperti keterangan di layar monitor, dia minta di reset, Pak. Minimal di angka 1 atau di angka 0, seperti itu, Pak. Kita tinggal klik enter aja ini, Pak. Nah, klik enter terus sampai dia di angka 0 seperti ini. Ini berarti standar penyesuaian seperti keterangan di sini, Pak. Lalu ini kode versi. Nah, ini udah kembali lagi. Berarti menunya seperti itu, Pak, untuk mode diagnosa. Lalu kita masuk ke mode penyetelan. Nah, matikan kunci kontak. Nah, seperti ini. Lalu nyalakan kunci kontak, tapi jangan nyalakan mesin. Kita nyalakan. Nah, seperti itu. Nah, ini nilai CO di motor saya ini saya setting 10, Pak. Kalau mau setting CO, mesin bisa dihidupkan seperti ini. Kita bisa hidupkan, Pak. Kita bisa setting. Nah, ini fungsi-fungsi bekerja dengan baik. Semakin tinggi CO akan semakin boros. Dia akan dimaksimal di angka 30, Pak. Nah, ini standarnya pabrik itu 0, Pak. Tapi kadang itu user tarikannya kurang galak atau kurang spontan kalau ikutin standar, makanya saya bikin lebih boros, Pak. Ini untuk setting CO. Lalu ini membaca kode kerusakan. Matikan kunci kontak. Nyalakan.
Tidak ada kerusakan yang tampil. Berarti normal Pak, tidak ada masalah. Nah, kalau untuk reset, masuk ke menghapus kode kerusakan ini. Matikan kunci kontak, tapi jangan nyalakan mesin. Nah, lalu nyalakan mesin. Yakin ingin menghapus sejarah kerusakan? Kita klik yes, oke. Nah, mohon tunggu sebentar. Penghapusan berhasil, oke. Seperti itu. Ini untuk menu-menu scan di Yamaha. Jadi untuk Yamaha emang agak ribet seperti itu Pak. Harus kunci kontak on off. Semua scanner universal pasti seperti itu. Dan scanner Yamaha bawaan dealer pun dia perintahnya seperti itu. Tapi kalau untuk motor Honda dia nggak perlu on off. Jadi dia hanya perlu on aja. Satu kali perintah. Jadi untuk fitur Yamaha semuanya prosedur hanya suruh mengikuti instruksi dari scanner Pak. Seperti itu untuk tutorial penggunaannya Pak. Ini untuk Yamaha-nya. Nah, kita coba tes aki ya Pak ya. Nah, tes aki seperti itu tadi. Dia hanya memonitor tegangan aki ketika mesin crank. Jadi dia ngedrop apa enggak. Seperti itu aja sih Pak. Dia nggak ada nilai CCA seperti fitur tester aki yang Bonefit. Dia hanya fitur tambahan aja Pak. Bentar, saya copot dulu Pak. Kita coba pengetesan aki pakai scanner motor. Nah, seperti ini untuk pengetesan aki Pak. Nah, terus dia masuk ke mode baterai Pak. Dia menu untuk tes baterai seperti ini. Dia otomatis. Matikan mesin dan semua kelistrikan otomotif. Klik OK. Oh, dia ada input 50 ampere per jam. Lalu standar. Di dalam kendaraan apa di luar kendaraan pengetesan akinya. Nih di dalam kendaraan. Nah, lalu standar. Nah, ini untuk pilih seri akinya seperti apa. Ini CCA. Oh, ini udah ada update. Ini kode CCA ini dia ada di spek aki Pak. Nanti contoh sampai mau ngetes aki mobil pun dia ada CCA-nya. Oh, ternyata ini udah ada updatean ini Pak. Berarti dia bisa untuk setting sesuai CCA mobil. Jadi lebih upgrade lagi. Kalau saya soalnya jarang pakai ini sih Pak untuk ngetes aki. Ternyata dia sudah upgrade untuk CCA-nya. Klik OK. Nah, dia akan muncul keterangan seperti ini Pak. Oh, ini ternyata terukur 94 CCA. Nilainya segini. Ini untuk menu pengetesan aki Pak.